Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Pada hari ini, pada minggu ini, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Mari biarpun kita beribadah di rumah kita, tidak beribadah tempat ini, selalu senantiasa kita mau bersemangat untuk menyembah memuliakan Allah kita. Kita mau selalu senantiasa menyembah memuliakan Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan Yesus Kristus. Biarpun kita tidak beribadah di tempat ini, mari saudara-saudara sekalian, kita masih dapat menyembah memuliakan nama itu adalah segala sesuatu yang sungguh sangat baik. Dia Allah yang masih memberikan kita kehidupan dan kesehatan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari selagi kita masih bisa menyembah memuliakan Allah, kita mau sembah, kita memuliakan Allah kita. Kita mau angkat satu pujian. Hidup kita sungguh sangat berharga bagi Allah Tuhan kita. Apapun yang kita lakukan, pasti selalu sentiasa berkenan kepadanya. Bila kita melakukan yang baik, Dia menciptakan kita seterus dengan gambar. Dia sangat menyayangi mencintai kita, dan kita sungguh terlalu indah bagi Dia. Hidupmu berharga bagi Allah, dan tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya.
buatlah diri kami seturut sejalan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau selalu senantiasa ya Tuhan menyembah muliakan nama-Mu, karena kami percaya ya Tuhan Kaulah Allah yang kami sembah ya Tuhan. Kami percaya walaupun kami seperti bulu yang terkulai, kami percaya Engkau tidak akan mematahkan kami ya Tuhan Yesus. Engkau akan membuat kami menjadi indah seturut segala dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Allah, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Minggu ini kami Tuhan masih berikan kami ya Tuhan kehidupan kesehatan. Engkau masih memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melayani-Mu, untuk kami dapat menyembah dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami usahakan ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami tempat ini, dan kami juga percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu juga menyertai Tuhan di rumah saudara-saudara kami Tuhan masing-masing yang beribadah di rumah. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu senantiasa ada. Kami mau serahkan ibadah ini ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya saudara, shalom para saudara-saudara dan ibu-ibu di Indah. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan selalu senantiasa menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Biarpun kita tidak beribadah di tempat ini, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan percaya suatu saat kita pasti bisa beribadah bersama-sama lagi di tempat ini. Ya, Tuhan Yesus selalu senantiasa baik dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Mari kita mengangkat suara kita menyembah Tuhan Allah kita. Ya. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan
sanggup untuk mengangkat dan memulihkan kami Bapa. Memulihkan kami dari setiap kondisi kehidupan kami yang mungkin kurang berkenan kepadamu, dan juga mengangkat dan memulihkan kami Tuhan dari kondisi dunia saat ini yang tidak menentu Bapa. Mujizat-Mu selalu Kau berikan bagi kami setiap anak-anak yang percaya kepadamu. Dan pagi hari ini kami juga menteraikan Bapa, bahwa mujizat-Mu ini menyatakan bagi jemaat GBI Budi Indah di tempat ini Bapa, yang setia untuk tetap mengiring Engkau dalam segala kondisi yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapa. Biar seluruh pujian ini Bapa boleh Kau tanam dalam hati kami, jadi iman percaya kami kepadamu, jadi pengakuan kami kepadamu Tuhan. Siapkan hati kami, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau Tuhan sendiri yang mengurapi kami semua, mengurapi setiap jemaat-Mu untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu ini, dan boleh menumbuhkan, bahkan menjadi buah yang manis bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau juga mengurapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara melalui kami semua Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk para pelayan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali pada minggu kedua Desember ini kita akan belajar kembali tentang satu kebenaran firman Tuhan, masih dalam tema menyambut kelahiran Yesus atau menyambut datangnya Natal ya. Langsung saja kita akan buka dalam Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18, 21, 22 dan 23. Saya akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lanjut ke ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Kelahiran Yesus atau yang sering kita sebut, kita rayakan sebagai Natal, adalah satu peristiwa yang besar dan luar biasa yang pernah terjadi di dalam dunia ini. Satu hal yang sangat spektakuler yang Allah lakukan bagi umat manusia, di mana yang pertama, Natal adalah penggenapan akan nubuatan-nubuatan Allah yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi ya, tentang kedatangan Sang Juru Selamat, tentang kedatangan Raja di atas segala raja yang akan menebus dosa umat manusia, yang akan menjadi penguasa, yang akan berkuasa atas seluruh dosa umat manusia. Nubuatan-nubuatan itu sudah disampaikan di kitab-kitab sebelumnya. Dan Natal adalah penggenapan akan setiap nubuatan itu dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah Natal merupakan satu peristiwa di mana Allah melawat manusia bukan dalam keadaan Allah apa adanya. Pahami saudara? Natal adalah peristiwa di mana Allah melawat manusia bukan dengan keadaan Allah apa adanya. Mungkin agak bingung ya. Jadi begini,
Perjanjian Lama kita berapa kali kita melihat peristiwa di mana Allah turun ke dunia ini, melawan dunia ini. Satu peristiwa yang sangat terkenal adalah dalam Keluaran 19 ayat 18 sampai 21, ya, atau satu perikop dalam Keluaran 19 itu. Di mana saat itu Allah turun ke dunia menemui Musa untuk memberikan ketetapan-ketetapannya kepada Musa. Nah, apa yang terjadi saat itu? Ketika Allah turun ke dunia, manusia tidak bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Karena apa? Karena manusia adalah ada dosa di dalamnya. Semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia tidak mungkin bisa berhadapan dengan Allah. Karena Allah Maha Kudus. Allah tidak bisa bersatu dengan dosa, kecuali manusia itu mendapat kasih karunia dari Allah. Dalam hal ini kita bisa melihat Musa secara khusus, dia ditunjuk, dipilih oleh Allah, mendapat kasih karunia dari Allah untuk dia bisa menemui Allah. Tapi untuk orang-orang yang lain yang ada saat itu, mereka hanya disuruh menunggu di bawah kaki gunung, dan dibuatlah satu jarak oleh Allah sendiri, di mana satu orang pun tidak boleh melewati batas yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena ketika orang melewati batas yang ditentukan oleh Allah itu, sudah pasti dia akan mati. Kenapa? Karena hadirat Allah begitu luar biasa. Allah turun di atas gunung Sinai dalam bentuk apa? Awan, gumpalan awan, dalam guru yang begitu luar biasa, dalam kilatan-kilatan yang tidak terbayangkan. Makanya Natal saya katakan sebagai satu peristiwa yang luar biasa, di mana Allah melawan manusia bukan dalam keadaan Allah apa adanya. Di mana luar biasanya? Luar biasanya adalah ketika Allah melawan kita dengan cara Dia sendiri merendahkan dirinya, merendahkan martabatnya, derajatnya, yang dari Allah Maha Kudus, Maha luar biasa dan Maha segala-galanya, yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran manusia. Tapi Dia mengambil rupa sama menjadi manusia, dilahirkan ke dalam dunia. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Filipi ayat 2 sampai 6 dan 7, Tuhan Yesus datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia, dan manusia yang paling hina, yaitu menjadi seorang hamba. Sudah hamba yang paling hina. Kenapa? Karena dia harus mati di atas kayu salib. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang yang tergantung di kayu salib dikatakan apa? Terkutuk. Itu luar biasanya Allah kita. Sehingga ketika Dia mau melawan kita, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan. Dia rela, Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa, bahkan menjadi manusia yang paling hina sekalipun. Tapi itu dilakukan oleh Allah kita. Buat siapa? Buat saya dan buat saudara sekalian. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan kekal itu yang diberikan kepada saudara dan saya dilakukan Allah dengan pengorbanan yang begitu besar. Yang ketiga, Natal adalah inisiatif dari Allah bagi manusia. Bukan inisiatif manusia, tapi Allah sendiri yang berinisiatif. Allah sendiri yang mencari cara bagaimana supaya manusia bisa diselamatkan. Jadi jangan pernah ada yang menganggap bahwa oh ini karena kepintaran saya, karena kepandaian saya dan lain sebagainya. Enggak. Itu adalah inisiatif Allah. Nah, kalau kita sudah melihat betapa besar, betapa agung peristiwa Natal ini, kasih karunia ini, yang akhirnya boleh menjadikan kita mendapatkan anugerah yang luar biasa.
dari Allah. Kalau kita sudah melihat kebesaran Allah seperti itu, pengorbanan Allah, cara Allah, dan berbagai macam cara yang Allah lakukan untuk terjadinya peristiwa Natal ini, bagaimana sikap kita dalam kita menyongsong Natal, dalam kita menyambut Natal? Mungkin saat ini memang kita menyambut Natal tidak seperti dulu. Natal bagi kita adalah Yesus sudah lahir ke dalam dunia, sudah menebus, sudah menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi misi penyelamatan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana sikap hati kita dalam meresponi keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Apa yang harus kita lakukan harusnya menjadi respon kita dalam menyambut Natal. Natal bukan hanya peristiwa tiap tahun yang kita rayakan, saudara. Namun satu hal yang luar biasa yang harus termeterai dalam kehidupan kita. Betapa kasih Allah dalam kehidupan kita itu besar sekali, tidak ternilai oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Nah, ini yang harus kita responi, ini yang harus kita sambut. Apa respon kita terhadap hal ini? Ketika saya kecil, di kampung saya itu saya bergereja di satu gereja yang tidak terlalu besar, belum jadi satu buah gereja, tapi masih persekutuan, dan kita beribadah di salah satu rumah jemaat. Ya. Yang saya ingat adalah ketika akan menyambut Natal, sebagai anak kecil sudah pasti saya mengharapkan kado, sudah pasti kok, kado Natal, ya kan? Yang kedua, saya mengharapkan apa? Konsumsinya harus enak. Karena sebagai orang yang boleh dibilang kekurangan dulu di kampung ya, hampir rata-rata itu semuanya kekurangan ya. Jadi setahun sekali mumpung, mudah-mudahan konsumsinya enak gitu. Dan ternyata itu bukan hanya pikiran saya saja, orang dewasa pun berpikiran seperti itu. Tapi motivasinya beda, saudara. Nah, di sini saya melihat ada satu hal-hal yang unik. Dimana ketika rapat Natal, saya sering ikut orang tua saya. Ketika rapat Natal nggak repot. Kita mau bikin apa nih Natal? Oh iya, tampilan sudah semua. Giliran masuk konsumsi mau bikin apa nih? Ada yang usul bikin pecel, ada yang usul bikin opor ayam, ada yang usul bikin soto dan lain sebagainya. Waduh, semuanya enak, saya setuju semuanya, gitu ya. Singkat cerita dipilihlah satu opor. Oke, untuk bikin opor kan kita butuh ayam, butuh lontong dan lain sebagainya dan bumbu-bumbunya. Jadi gimana? Karena gereja zaman dahulu itu di tempat saya itu nggak ada kas gereja. Persembahan pun ala kadarnya dan dibawa semua oleh hamba Tuhan, karena hamba Tuhan juga butuh untuk menghidupi dia, untuk beli bensin, dia naik motor keliling kampung dan sebagainya ya. Jadi nggak seberapa. Singkat cerita, akhirnya di semacam undi, ya udah siapa yang mau bawa beras. Nah di sini terlihat sekali perbedaan yang ada di dalam kehidupan jemaat di tempat itu. Memang nggak banyak jemaatnya, paling cuma antara 7 sampai 10 keluarga. Itu pun kalau rapat Natal nggak datang semua, paling cuma 5 keluarga. Nah, oke, si A, yaudah saya bawa berasnya. Oke, bawa beras. Yaudah, si ini bawa, saya bawa bumbu-bumbu, kelapa dan sebagainya. Tapi giliran ayam itu susah sekali, nggak ada yang mau bawa. Tahu kenapa? Ayam mahal, saudara. Kagak ada yang saya bawa ayam gitu ya. Singkat cerita, saya masih ingat papa saya angkat tangan. Dari tadi nggak ada yang ngajuin bawa ayam kayaknya. Apa opornya mesti pakai sayur? Kan gak enak, gak lucu juga opor pakai sayur. Ya udah, ayamnya biar saya aja yang bawa. Karena Natal masih 2 bulan ke depan. Dan papa saya bilang ayam kita 2 bulan lagi pasti sudah besar, udah bisa dikonsumsi. Nah, ketika peristiwa Natal tiba, hal yang lebih menggelikan terjadi, saudara. Ketika rapat Natal, orang-orang pada boleh dibilang menghindar untuk memberikan yang terbaik. Tapi ketika Natal tiba, orang-orang yang tidak ikut dalam kepanitiaan yang tidak diundang untuk rapat, tidak ikut, justru mereka yang paling banyak membawa anggota keluarganya. Bahkan anggota keluarga yang tidak pernah ke gereja sekalipun mereka bawa.
hal yang baik membawa jiwa ke gereja. Tapi kalau membawanya hanya untuk makan, tanda tanya juga. Dan itu yang ada di dalam benak orang-orang saat itu. Apa yang harus kita petik dari kejadian ini? Kita harus belajar di mana menyambut kedatangan Tuhan. Kita harus mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, ada 3 sikap, 3 respon yang kita dapat pelajari, yang kita bisa lihat di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 15. Tapi kita akan lihat beberapa ayat aja. Yang pertama adalah sikap atau respon orang Majus. Ya, kita lihat Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Respon pertama adalah respon atau sikap dari orang Majus. Orang Majus merespon kelahiran Yesus dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan bersukacita, dengan kegembiraan yang besar. Lahirnya orang yang mereka anggap sebagai raja di atas segala raja. Hal itu, respon itu ditunjukkan, keseriusan mereka, kesungguhan mereka ditunjukkan melalui mereka mulai dari melihat tanda-tanda, yaitu bintang, tentang kelahiran raja, dan mereka melakukan persiapan yang matang. Dilanjutkan dengan mereka melakukan perjalanan panjang untuk menemui sang raja itu yang baru dilahirkan. Satu pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Mulai dari mereka mengorbankan pikiran mereka, waktu mereka, tenaga mereka, dan itu membutuhkan materi yang cukup besar untuk melakukan perjalanan panjang menemui raja yang baru dilahirkan. Apakah hanya itu yang dilakukan oleh orang Majus? Tidak sampai di situ. Ketika semua itu sudah mereka lakukan, mereka memberikan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik dari pikiran, waktu, tenaga, dan materi mereka. Mereka masih menyiapkan persembahan khusus yang terbaik bagi raja yang baru dilahirkan. Mereka mempersembahkan persembahan berupa emas yang melambangkan kemuliaan. Mereka juga membawa kemenyan yang melambangkan penyembahan yang harum di hadapan Tuhan, atau ini lambang dari sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Dan juga mereka mempersembahkan mur yang melambangkan apa? Melambangkan kelak tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu mereka bawa kepada Tuhan, kepada raja yang baru dilahirkan, untuk menyambut kedatangannya di dalam dunia. Mereka begitu antusias. Mereka mengorbankan segalanya untuk mendapatkan sukacita Natal itu, yang mereka tahu tidak akan ada lagi. Karena itu mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, sikap inilah yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya yang sudah tahu, sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus dalam menyambut Natal. Sikap ini yang harusnya ada di dalam kehidupan kita. Ketika Natal akan tiba, kita antusias untuk kita menyambut. Ayo kita berikan yang terbaik buat raja kita. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan kita. Seandainya semua anak-anak Tuhan di semua gereja memiliki sikap orang Majus ini, saya yakin sekali Natal adalah satu peristiwa yang sangat indah bagi semua gereja. Saya tahu saat ini juga Natal adalah peristiwa yang indah bagi banyak anak-anak Tuhan. Tapi
tapi masih ada anak-anak Tuhan yang tanda kutip ketika menyambut Natal. Sikap yang kedua adalah sikap para imam dan ahli Taurat. Matius 2 ayat 4 sampai 6. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Para imam dan ahli Taurat adalah orang yang kesehariannya berkutat, belajar, menyelidiki, mempelajari tentang kitab suci. Dan sudah pasti mereka sangat tahu betul bahwa Mesias, bahwa Sang Raja, bahwa Juru Selamat akan lahir. Tempat dan waktunya pasti mereka tahu. Tanda-tandanya mereka sangat mengenal sekali. Tapi yang sangat menyedihkan adalah respon mereka terhadap kelahiran Sang Juru Selamat, di mana mereka tidak merespon dengan antusias. Mereka cenderung cuek, mereka biasa-biasa saja. Bahkan ketika Raja Herodes menanyakan gimana mereka Sang Raja ini akan lahir, Mesias akan lahir, mereka memberitahu tempatnya. Mereka memberikan tanda-tandanya dan lain sebagainya. Bahkan yang menjadi rujukan dalam kitab suci mereka juga tunjukkan, ini loh gini. Tapi mereka sendiri secara pribadi tidak ada antusias sama sekali. Mereka tidak menanggapinya dengan serius. Mereka cuek saja. Kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Sang Juru Selamat, bagi para imam dan para ahli Taurat, mereka menganggap adalah hal yang biasa-biasa saja, dan hal itu mereka cuekin. Mereka gak peduli sama sekali. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran kitab suci yang mereka pelajari tiap hari di dalam kehidupan mereka tidak menjadikan mereka orang-orang yang antusias dalam menyambut Sang Juru Selamat. Ini sikap yang kedua. Dan saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang memiliki sikap ini. Percuma kita mengetahui seluruh isi kitab suci, Injil, Taurat dan lain sebagainya, tapi tidak satupun yang kita lakukan. Adalah lebih baik ketika kita mengetahui sedikit kebenaran firman Tuhan, tapi kita melakukannya dengan benar. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Akal kita terbatas untuk bisa mengetahui seluruh kebenaran firman Tuhan. Tapi biar dengan keterbatasan akal kita ini, setiap kebenaran yang kita ketahui, yang kita pelajari, kita belajar untuk melakukan. Sehingga apa? Itu bisa menuntun kita untuk kita bisa tahu kebenaran selanjutnya dan terus menumbuhkan iman kita. Jangan seperti imam-imam dan ahli Taurat. Mungkin mereka mengetahui seluruh kebenaran firman Tuhan karena mereka tiap hari mempelajarinya, tapi itu tidak berarti, karena itu tidak mengubah hidup mereka, karena mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga saatnya Sang Juru Selamat datang, mereka juga tidak merespon dengan baik. Mereka cuek dengan kedatangan Sang Juru Selamat. Mereka cuek dengan lawatan Allah yang luar biasa bagi mereka. Itu sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, yang terakhir, kita baca dalam Matius 2 ayat 3, 8 dan 16. Ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Lanjut ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai
anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Sikap yang ketiga adalah sikap Herodes. Herodes menyambut Natal dengan keterkejutan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dan dengan kemunafikan. Makanya di awal kakak saya bilang bahwa Natal sebagian besar anak-anak Tuhan menyambut dengan sukacita, tapi ada juga sebagian orang Kristen yang tidak bersukacita menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus. Salah satunya adalah orang-orang yang memiliki roh-roh seperti Herodes ini, yang menyambut Natal dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dan juga dengan kemunafikan. Herodes takut kehilangan tahta dan kuasanya. Ia khawatir raja yang baru dilahirkan itu kelak akan menggantikan dia, akan mengkudeta dia, akan menggantikan tahtanya dan berkuasa. Ia menjadi munafik dengan berpura-pura pada orang Majus untuk menyelidikinya dan memberitahukan kepadanya supaya aku bisa menyembah dia juga. Padahal tujuannya bukan untuk menyembah, tapi ingin membunuh, ingin melenyapkan raja yang baru dilahirkan. Bahkan ketika Herodes tahu bahwa dia diperdaya oleh orang-orang Majus, karena orang-orang Majus tidak balik kepada dia karena diingatkan oleh malaikat, ya. Herodes pun menggunakan segala cara untuk mengatasi ketakutannya, kekhawatirannya, dengan dia membunuh seluruh anak-anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem dan sekitarnya. Herodes adalah gambaran orang-orang yang pesimis dalam menyambut Natal. Mereka ini adalah orang-orang yang takut kehilangan, orang-orang yang takut, tidak mau berkorban, tidak mau keluar sesuatu dari hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang hanya mau menerima keuntungan, hanya mau menerima apa yang mereka inginkan. Ini adalah gambaran orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Segala sesuatunya berpusat pada dirinya sendiri, tidak mau melihat orang lain, tidak mau kehilangan apapun dari dirinya, apalagi memberi buat orang lain. Kita renungkan saat ini, di mana posisi kita? Apa respon yang sudah kita lakukan ketika kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus bagi kita? Apakah kita sudah seperti orang Majus? Apa mungkin kita ada di posisi para imam dan ahli Taurat yang masa bodoh, cuek? Atau bahkan lebih parah dari itu, kita ada di posisi Herodes. Nah, setiap kali Natal akan datang, waduh takut, waduh amplop Natal lagi, persembahan lagi, wah dekor lagi sampai tengah malam, wah pasti banyak latihan nih, capek nih. Waduh, hati-hati. Hanya kita sendiri yang tahu di mana posisi kita saat ini. Seperti contoh yang saya tadi katakan di awal, Natal yang ada di pedalaman di kampung saya. Memang saya tidak melihat hal itu di perkotaan seperti di Jakarta, di Budi Indah, saya tidak melihat. Tapi ada sisi lain yang masih seringkali kita temukan tentang 3 sikap ini yang masih kita dapatkan. Tapi bagi hari ini saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita semua jemaat GBI Budi Indah dan siapapun juga
yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh memiliki sikap hati, respon yang benar seperti orang Majus dalam kita menyambut Natal, dalam kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menyambut Natal, orang-orang yang mau berkorban, mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena satu hal, sekalipun kita memberikan segala sesuatu yang kita miliki, bahkan hidup kita, itu masih belum cukup untuk mengimbangi apa yang sudah Allah lakukan bagi kita melalui peristiwa Natal ini. Mari saya mengajak kita semua pagi hari ini, responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kita boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang merespon kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti orang Majus yang mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Allah kita. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami akan begitu besarnya kasih-Mu bagi dunia ini Tuhan. Anugerah yang terindah sudah Kau berikan bagi kami Bapa. Engkau sudah melakukan cara-cara yang ajaib, bahkan Engkau merendahkan diri-Mu sendiri Tuhan, untuk memberikan Tuhan keselamatan bagi kami Bapa. Ajar kami untuk kami menyambut keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Ajar kami untuk menghargai, merespon segala sesuatunya itu Tuhan, dengan hati yang kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Dan berikan kepada kami juga kerelaan hati untuk kami berkorban, memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biar ini juga Kau terapkan, Kau tanamkan Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu semua Bapa, agar kami boleh menyambut kedatangan-Mu dengan sukacita yang besar, dengan pengharapan yang besar Tuhan. Dan dengan kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita serahkan selanjutnya pada Ibu Gembala. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Kita masih tetap semangat ya saudara. Sudah memasuki minggu kedua bulan Desember. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita apa yang akan kita persiapkan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa pandemi ini adalah ujian buat kita. Ya. Kalau hari-hari yang lalu, Natal-Natal tahun yang lalu, kita mempersiapkan hari Natal dengan segala kebutuhan kita, dengan segala keglamoran kita, ya, sukacita kita diukur dengan apa yang akan kita beli, apa yang akan kita tampilkan, ya. Tapi hari Natal tahun ini Tuhan menguji kepada kita, masihkah kita mau mempersiapkan hari kelahirannya dengan sungguh-sungguh dengan hati kita, ya, sekalipun kita tidak bisa seperti tahun-tahun yang lalu, ya, merayakan hari Natal cukup di rumah saja, ya. Dan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan merupakan ujian buat kita, ya. Biarlah setiap kita mau terus mempersiapkan hati kita, ya, memberi yang terbaik buat Tuhan, baik untuk keluarga merayakan hari Natal, ya, di rumah saudara masing-masing adakan satu ibadah, doa, ucapan syukur buat Tuhan lahir ke dunia, memberikan keselamatan buat kita. Amin, saudara. Demikian juga untuk gereja, ya. Saudara jangan berpikir hari Natal ini tidak dilakukan di gereja, terus gereja kita diabaikan, ya. Jangan saudara,
ya tetap kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, ya lewat apa yang kita bisa lakukan untuk gereja kita ini, ya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saya mengajak untuk seluruh panitia Natal, ya, berikan yang terbaik dalam menyambut hari Natal, sekalipun ya kita masih ibadah online. Amin, saudara, ya. Kita sukacita kita tidak dibatasi dengan hal-hal penampilan, dengan hal-hal yang kita inginkan, ya. Tetapi biarlah kita memberi yang terbaik, hati kita yang baik, seperti orang Majus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudara. Orang Majus memberikan persembahan yang baik, begitu juga kita berikan hati sukacita di dalam menyambut hari Natal. Amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Andreas, ya, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga para pemain musik, WL, singer, yang multimedia, semua jadilah saudara itu akan diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan terus memberkati saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengumuman saat pagi hari ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa hari Natal tahun ini tetap dengan ibadah online, ya, yang akan dilakukan pada tanggal 25 Desember jam 5 sore, ya, melalui YouTube streaming, ya. Panitia Natal sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya mengajak seluruh panitia memberi yang terbaik, ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk gereja, lakukan, ya. Bukan juga untuk kepentingan kita pribadi, saudara, tetapi kita boleh menjadi kesaksian orang-orang di luar sana, ya. Oh, gereja itu sekalipun masih ibadah online, tapi tetap mereka sukacita, ya. Gerejanya itu, ya, ada hiasan-hiasan, ya. Itu bukan secara kesenangan kita, saudara, tetapi kita tampilkan menjadi kesaksian, ya, bahwa dalam masa pandemi ini sukacita kita tetap kita tampilkan melalui apa yang kita bisa lakukan untuk gereja kita. Amin, saudara. Terima kasih buat panitia Natal, ya, yang saat ini juga terus berjerih lelah, ya, untuk mempersiapkan semuanya. Demikian juga nanti akan ada ibadah akhir tahun, ya. Panitia juga sedang mempersiapkan semuanya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap kita dukung, ya, anak-anak kaum muda sebagai panitia Natal tahun ini dan tahun baru. Biarlah Tuhan juga yang akan terus memberkati gereja kita dan memberikan dampak positif, memberikan kesaksian bagi orang-orang di sekitar gereja kita. Amin. Buat pengumuman pada pagi hari ini, saya akan akhiri ibadah kita dengan kita menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau, Tuhan, Bapa yang kami kasihi. Betapa Tuhan hati kami bangga, Tuhan, menjadi milik-Mu, Bapa. Karena sampai dengan saat ini, dalam segala situasi apapun, kami masih tetap bersuka cita, Tuhan. Khususnya di dalam menyambut hari kelahiran-Mu, Bapa. Oh Tuhan Yesus, segala situasi yang kami hadapi itu tidak mengurangi rasa sukacita dan syukur kami kepadamu, Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami, Tuhan, di dalam menyambut hari kelahiran-Mu. Marilah Roh Kudus pakai hati kami, Tuhan, untuk kami boleh, Tuhan, bersukacita, mensyukuri akan segala apa yang Tuhan lakukan dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan, seperti orang-orang Majus, Tuhan. Mereka mempersembahkan yang terbaik, Tuhan. Kami pun, Tuhan, ingin sepertinya. Dan biarlah Tuhan yang akan memberikan kesanggupan bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan secara mewah, Tuhan. Kami tidak, Tuhan, melakukan pesta pora, Tuhan, di dalam menyambut hari kelahiran-Mu. Tetapi kami ingin memberi hati kami, Tuhan, dengan tulus dan dengan sukacita. Terima kasih, Bapa. Berkati secara khusus, Tuhan, Saudara Andreas yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga yang akan terus memperlengkapi dengan kuat kuasa, dengan hikmat Allah,
dengan kasih surgawi, agar ia boleh semakin hari Tuhan, semakin bertambah-tambah Tuhan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Diberkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik para pemimpin pujian, WL, singer, bahkan multimedia Tuhan. Engkau juga yang akan terus memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, panitia Natal Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan terus memberkati mereka, agar mereka juga Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan boleh mempersiapkan hari kelahiran-Mu nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan terus memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Pulihkan Tuhan. Kami sungguh mengimani bahwa Tuhan akan terus berkarya buat bangsa kami ini Tuhan, melalui para pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi bersama dengan stafnya. Tuhan yang akan terus memulihkan bangsa kami ini melalui mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini juga kami terus membawa jemaat-Mu Bapa, yang kami percaya saat ini mereka sedang beribadah Tuhan di tempat mereka masing-masing. Tuhan tolong Bapa, jamah dan lawat mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa. Mereka Tuhan yang sedang kehilangan damai sejahtera, Tuhan curahkan damai sejahtera-Mu. Yang kehilangan pekerjaan, oh Tuhan, yang bermasalah dalam ekonomi Tuhan, oleh karena dampak pandemi ini Bapa, tolong Tuhan, Engkau buka jalan bagi mereka. Janji-Mu iya dan amin Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah Tuhan mempermalukan anak-anak-Mu dengan kekurangan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami ini Bapa, dengan kami menerima berkat yang daripada Engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Percayalah, saat pagi hari ini Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu, serta memberikan engkau karunia dan damai sejahtera. Cinta kasih yang dari Yesus Kristus, sumber pengharapan kita, dan tuntunan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita, mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat ini tercurah bagi setiap kita yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.